Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kembali bersama Bapak Ihya Maulana dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita masih pada bab interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lain. Kemarin kita sudah membahas benua Asia dan benua Amerika. Dan kali ini kita sampai pada benua Eropa. Benua Eropa. Wilayah benua Eropa membentang mulai dari 0 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur timur dan antara 34 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara. Untuk luasnya mencapai 10.354.636 km persegi. Adapun batas-batas benua Eropa, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur dengan Asia, sebelah selatan dengan Laut Tengah dan Hitam, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk bentuk muka bumi di benua Eropa diantaranya adalah pegunungan tua utara, dataran rendah Rusia, dataran rendah Eropa, pegunungan lipatan udah. Untuk iklim benua Eropa, yang pertama iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan, iklim sedang yang dipengaruhi daratan, iklim subarktik terdapat di kawasan Eropa sekitar garis lingkaran kutub utara. Dan terakhir iklim Mediteran. Untuk persebaran flora dan fauna Eropa. Fauna Eropa dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Kawasan tundra, ada hutan konifer, ada stepa, dan yang terakhir vegetasi berkayu keras. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca untuk keterangan-keterangannya. Untuk faunanya sendiri, di antaranya adalah beruang, anjing hutan, rubah, babi hutan, dan kamoy, sejenis rusa berbulu halus. Apabila kalian tidak mengetahui kamus itu yang bagaimana, kalian bisa searching di Google sehingga kalian tahu bagaimana bentuk dari hewan kamus itu. Kondisi penduduk Eropa. Berdasarkan World Population Dataset pada tahun 2017, jumlah penduduk di Eropa mencapai 740 juta jiwa. Kepadatan penduduk Eropa yaitu 269 km persegi. Jadi untuk penduduk 269 setiap kilometernya. Berdasarkan ras, penduduk Eropa layak disebut sebagai suatu kawasan sebab didominasi oleh ras Kaukasoid. Untuk angka kematian pada bayi, dari 1000 bayi di Eropa terdapat angka kematian yaitu 9 bayi per 1000 bayi. Untuk angka harapan hidup di benua Eropa mencapai angka 78 tahun. Jadi rata-rata penduduk Eropa ya berumur sampai 78 tahun. Selanjutnya benua Australia. Benua Australia memiliki letak astronomis yaitu 10 derajat
10,4 derajat lintang selatan sampai 39 derajat ya lintang selatan, dan 113 bujur timur sampai 153 bujur timur. Luas benua ini adalah 7.686.884 km persegi. Adapun batas-batas benua Australia ya, kalian bisa lihat sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafuru. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Koral. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Tasmania. Bentuk muka bumi untuk benua Australia ya, atau bentuk morfologinya. Secara umum, benua Australia dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu dataran pantai, dataran tinggi, ledok, dan cekungan. Tanah tinggi bagian timur dan wilayah perisai. Iklim benua Australia. Iklim di kawasan Australia berkisar mulai dari tropis sampai sedang. Suhu tahunan rata-rata di kota besar seperti Darwin mencapai 28,9 derajat dan di Hobart mencapai 12,3 derajat. Berdasarkan iklimnya, Australia dapat dibedakan atas dua bagian besar, yaitu iklim tropis dan iklim sedang. Potensi alam Australia. Di Australia ini memiliki banyak potensi sumber daya alamnya, baik berupa pertanian, peternakan, pertambangan, juga perindustrian. Untuk persebaran flora dan fauna, eukaliptus merupakan flora yang banyak ditemui di Australia. Sedangkan 20% terdiri atas hutan akasia, galam, eru, pinus, cemara, bakau, dan hutan hujan. Dan kanguru merupakan binatang khas dari benua ini. Untuk kondisi penduduk Australia, penduduk asli di benua ini adalah suku Aborigin. Di tahun 2017, jumlah penduduk di Australia mencapai 42 juta jiwa. Untuk kepadatan penduduk Australia, yaitu 87 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, benua Antartika. Wilayah benua Antartika memiliki satu wilayah luas dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Jadi di sini adalah pulau es. Secara astronomis, letak benua ini berada pada 66,5 sampai 90 derajat lintang selatan. Luas benua ini sekitar 14.245.000 km persegi. Benua ini dikelilingi oleh Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Bentuk-bentuk morfologi benua Antartika merupakan benua paling dingin dengan tingkat kelembapan paling rendah di permukaan bumi. Tebalan es dengan massa yang berat secara perlahan mendorong daratan es ke arah pantai dan kemudian bata menjadi pecahan. Jadi di sini di benua Antartika banyak sekali atau sering terjadi peristiwa fenomena gunung es.
Untuk iklim, menurut hasil penelitian para ahli, suhu udaranya dapat mencapai sekitar minus 88 derajat Celcius. Jadi ini sangat dingin ya, di bawah 0 derajat. Jadi Antartika sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan stabilitas iklim dunia, sehingga disebut AC raksasa di dunia. Potensi alam, benua ini memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup melimpah. Jenis sumber daya alam tersebut adalah emas, perak, besi, kromium, minyak bumi, gas alam, uranium, titanium, dan batu bara. Untuk flora dan fauna, jenis flora yakni spesies alga dan lumut, sedangkan jenis faunanya adalah serangga, albatros, penguin, krill, cumi-cumi, anjing laut, dan ikan paus. Untuk kondisi penduduk, benua ini sering dikunjungi oleh para peneliti dan penjelajah. Terdapat 30 negara yang menandatangani Traktat Antartika dan memiliki stasiun riset yang digunakan sebagai tempat penelitian. Interaksi antar benua di dunia. Jadi antar benua itu saling berhubungan ya, sehingga terjadi interaksi. Interaksi ini disebabkan adanya potensi sumber daya alam. Jadi antar benua ini saling membutuhkan sumber daya alam yang satu dengan yang lain. Sehingga perbedaan sumber daya alam tadi menyebabkan terjadinya interaksi. Beberapa interaksi yang terjadi antar benua yaitu ada politik, ekonomi, daya sosial, budaya, dan pendidikan. Juga mobilitas penduduk. Oke adik-adik, tugas individu untuk pertemuan kali ini ada tugas yaitu silakan kalian kerjakan LKS IPS uji kompetensi bab 1 dan untuk minggu depan kita koreksi bersama. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.